Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zil aqabati wal jalal Alimil khairi wa syahadah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Mustahiq bil ibadah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi risalatil 'azimah wa syari'atil musarrafah arsalahu lil 'alamin rahmah wa ba'athahu mutammiman bil akhlaqil karimah Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lil khatim wa sallam nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du Allahumma tsabbit janani wa 'adhiril haqqa ala lisani amin Allahumma tsabbit janani wa 'adhiril haqqa ala lisani waftah 'alal hadirina futuhal 'arifin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat yang saya hormati dan semoga beliau senantiasa Allah beri kesehatan. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat yang saya hormati juga semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah. Para kepala dinas, hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita persembahkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, kepada Allah yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat kepada kita sepanjang umur. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul termasyhur, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada segenap umatnya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat dikubur. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini bukan acara inti sebagaimana tadi disampaikan oleh Qausi Musa'ah, karena Bapak Bupati menyampaikan acara intinya ada di sebelah. Tadi katanya belum pada makan, jadi acara intinya itu nanti di sana Pak. Ini mah hanya apa ya, karena di sini adalah para pejabat, para pegawai negeri yang sudah teruji baik cara berpikirnya, cara tindaknya, yang tidak sepantasnya kalau saya memberikan tausiah di hadapan Bapak dan Ibu kurang pada tempatnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya hanya akan memberikan bahan emutaneun we. Bahan naon Pak Jaja? Bahan emutaneun. Naon margina yang ada di hadapan saya itu, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang, adalah terdiri dari orang-orang anu garaduh emutan. Leres Pak? Da moal mungkin janten pejabat upami teu gaduh emutan. Nah, hari ini kita sedang melaksanakan yang disebut dengan halal bihalal. Sanes bil halal tapi halal bihalal. La aslalahu, tidak ada asalnya halal bihalal itu. Dari mana asalnya halal bihalal? Ternyata riwayatnya itu, asalnya halal bihalal itu Pak Bupati, Pak Wakil dan hadirin sekalian, itu asli dari Bandung Barat. Halal bihalal yang sekarang sudah menasional. Kisahnya itu begitu Ibu Kadis. Asalnya dari Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cihampelas sekarang, di daerah Salakopi, dekat Bapak Wakil Bupati. Di sana itu ada sekeluarga paman dan bibi yang juga mengadopsi ponakannya.
Suatu ketika di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, kata paman dan bibi itu, "Alo, mang jeung bibi rek angkat. Taya artos 100.000 pateakeun ku anjeun. Lamun emang uih kedah tos aya tuangeun keun we saayana 100.000." Nah, berangkatlah paman dan bibi ini, begitu pulang ternyata makanan di meja itu penuh. Kaget, uang 100.000 makanan penuh. Alo, ieu teh di mana? Halal henteu. Si alo itu nyebut halal bi halal gitu. Mata jadi istilah halal bi halal. Itu aslinya begitu awal mula halal bi halal. Ya asalnya teh halal bi halal gitu. Mata akhirnya jadi halal bi halal begitu. Memang Indonesia itu luar biasa, Pak. Pandai membuat istilah. Seperti kemarin di bulan Ramadan ada yang disebut dengan takjil, ya kan? Takjil. Takjil itu dalam bahasa Arab artinya bersegala berbuka. Di Indonesia jadi lain. Takjil teh jadi kolak, bala-bala. Makanya suka ada takjil gratis. Silahkan ambil takjilnya. Begitu dilihat, aya kolak, aya bala-bala, aya pisang. Jadi di kita mah takjil teh snack. Padahal takjil teh bersegera berbuka. Itu, Pak. Nah, Syawal itu, misalnya Idul Fitri, Id itu sebenarnya artinya kembali. Fitri itu futur, sarapan pagi, ya kan? Leres teh ajengan, iya seueur ajengan ya bilih abdi lepat bahasa Arabna pangleres deh. Jadi Id itu kembali, Fitri itu sebenarnya sarapan pagi. Maka Idul Fitri itu setelah sebulan kita tidak pernah sarapan pagi, saat Idul Fitri itu kembali kita sarapan pagi lagi. Tapi sanes hartosna Ibu Fitri, Ibu sarapan sanes. Ya. Itu istilah-istilah itu. Di kita termasuk apa ya? Orang-orang Indonesia itu biasa sok aya pangemut-ngemut. Model dinanami. Sok diurang, lamun lahir bulan Januari nami anakna Jenny, Februari Pebi, Maret Marin, Mei Maimunah, ya kan? Juni Juniawati, Juli Juliawati, Agustus Agus. Nah di masa ini ibu Dustirawati lahirnya dulu di rumah Dustira. Ya kan? Modal di Cilin ada RSUD, itu juga mengambil dari saya, karena saya rumah tuh di samping RSUD, makanya jadi nama Kubulia atau di Gentos rumah sakit itu RSUD itu singkatan dari Rumah Sakit Ustadidin gitu. RSUD, karena saya rumah di sampingnya itu. Iya kan? Oktober Oktaviani, September Septi, Desember Desi, matak anu namina Desi rata-rata lahirnya bulan Desember, begitu Pak. Nah, ini Pak, kita telah selesai bulan Ramadan, dan Ramadan itu memberikan sebuah pelajaran tentang visi misi Bandung Barat. Apa itu? Amanah. Amanah teh naon? Dapat dipercaya. Sok Bapak nuju saum. Wudu, Bapak teh wudu. Kamu sekali ini berkali-kali. Kamu. Nah, kenapa sebabnya? Karena air itu ketelan. Walaupun ada setetes air itu tidak berani ditelan lewat tenggorokan. Padahal orang lain tidak tahu, tidak merugikan orang. Kenapa tidak berani ambil yang setetes air saat wudhu itu di dalam tenggorokan? Karena kita yakin kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah amanah seperti orang yang saum, insya Allah air yang setetes saja kita tidak berani ambil, apalagi uang program. Iya kan? Apalagi uang yang harusnya untuk kemasyarakatan, nggak akan berani. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini dia yakin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanya Bapak Ibu, upami di Ramadan aya anu suruh kan tinggal diseger ka eta teh ketemu nanti hari diutahkeunana dengan sahali. Jadi nu diuyupkeun dua kali.
Luar biasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada suami istri sah berdua, istri pakai pakaian tidak sopan di hadapan suami di rumah. Suaminya bilang kayak bagus, yang tentu lagi sahur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang puasa itu amanah. Yang halal saja benar-benar apa ya, harus mengikuti prosedur. Tidak sembarangan orang yang amanah. Aturan itu benar-benar dipakai. Nah, sahur itu puasa itu mengajarkan kita berbuat. Sholat kan di dalam bulan Ramadan itu dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan dasar iman dan juga dengan berharap kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang sahur di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan dasar keimanan wa ihtisaban berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang diampuni itu dosa yang mana? Dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya dosa dengan manusia itu, sesama manusia, nggak bisa diampuni oleh Allah sebelum istighfar, memohon izin, sebelum istighfar, saling menghalalkan. Makanya Pak, hubungan dengan Allah itu jauh lebih mudah dibanding dengan hubungan dengan sesama manusia. Sobat, hubungan dengan Allah itu kalau kita puasa wajib, kita sakit, boleh nggak berbuka? Boleh nggak? Boleh. Paman kanat maridon, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, bisa diganti di hari yang lain. Yang wajib tidak sempurna ditambah dengan yang sunnah. Itu Pak, hubungan dengan Allah itu mudah sebenarnya. Tapi hubungan sesama manusia nggak sesederhana itu. Bapak kebetulan seperti tadi Pak Bupati bilang, ada kepala dinas yang WA-nya tidak dibalas. Bisa karena memang beliau itu sibuk, bisa kalau karena memang beliau sedang marah, kan gitu ya. Bisa jadi. Nah, hubungan dengan manusia itu tidak bisa. Aduh, saya punya salah sama Pak Bupati. Nggak bisa kita akhirnya itu kue istighfar atau tahajud. Bapak tidak absen pagi-pagi. Aduh, nggak absen. Akhirnya baca subhanallah wa 100 kali. Nggak bisa. Ribet hubungan sama manusia. Ibu punya hutang ke bank. Akhirnya ditutupi puasa sunnah kali jadi lunas hutang, nggak bisa. Tapi kalau hubungan dengan Allah yang wajib itu kemudian misalnya ada kekurangan dalam haji misalnya, kalau ada yang sesuatu yang kurang, iya kan, diganti dengan dam. Tapi kalau dalam hubungan konteks sesama manusia itu tidak bisa kecuali saling menghalalkan. Makanya ada acara halal bihalal. Tapi tadi rujukan yang saya bilang dari salah hobi itu mas saya yang arahkan. Nanti ditanya nanti sama Pak Wakil Bupati karena beliau orang salah hobi. Rujukan anak mana abah Pak? Enggak, ya rujukan anak sama abah we arahkan. Gitu. Nah, sholat contohnya kan tadi di dalam bulan Ramadan itu sahur qiyam. Sholat berjamaah itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Walaupun orang berbeda-beda, tetapi kemudian visinya sama, ya kan? Orang bisa berbeda-beda pendapat. Ada yang bacaan itu misalnya dalam doa inna illallah akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id baini. Dalam sujud itu ada yang subhanallah wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdi. Sarang saterasna. Tetapi kemudian visinya harus sama. Nggak boleh misalnya seorang makmum sudah selesai bacaannya langsung ruku, nggak bisa, harus tunggu imam. Begitu pula imam. Bapak Ibu sekalian harus benar-benar di depan itu ripuh jadi imam, beda jeung makmum. Makmum setelah amin cicing. Kalau imam setelah amin itu mikiran lagi surat nu mana? Baca suratnya itu Al-Ikhlas Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum aya nu ngagereneng pasti ya mal ikhlas deui, al ikhlas deui. Nah, imam itu di dalam hatinya, saya malu dong. Saya itu pejabat, baca cuma surat al-ikhlas. Di rakaat kedua kebetulan sholat maghrib, baca surah Yasin setelah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu jamaah walah panjang, kumaha itu. Padahal karek maca Yasin, imam teh langsung ruku begitu. Seperti itu. Kadang-kadang orang ada yang pasirik-sirik, Pak, masalah posisi. Di dalam sholat kita belajar posisi. Orang yang duduknya paling belakang itu paling enak. Kenapa? Bisa paling cepat keluar, Pak. Senal di sisi tinggal keluar. No di payun mah ayah setap di payun, para kadis di pengker. Ningang tetos beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bade keluar teh can beres wiridanana, can beres cicing we api-api, padahal mah kesel yang buru-buru keluar. Ya kan begitu? Makanya Bapak Ibu sekalian, dimanapun posisi kita, kalau orang yang amanah di dalam sholat itu tidak akan saling menjegal, tidak akan saling menjatuhkan. Coba perhatikan dalam sholat, pernah nggak ada imam ada makmum yang berontak pada imam? Nggak ada. Kalaupun dia tahu kesalahan imam, dia pasti mengingatkan sesuai aturan. Imam salah, diingatkan dengan baik. Subhanallah. Itu pun yang bicara tidak semua, tapi yang di belakang imam. Maka kemudian orang-orang yang di belakang imam itu harus orang-orang yang paham aturan. Nggak boleh yang di belakang imam itu orang-orang yang tidak paham, sehingga nanti membisikinya bisikan-bisikan yang salah, dan ini akan menjerumuskan sang imam itu dalam sholat. Kalau perempuan bukan subhanallah tapi dengan tepuk tangan, tapi jangan semua, cukup yang di belakang imam. Itu cara mengingatkan, Pak. Maka di sini perlunya ilmu. Perlunya apa, Bapak Ibu? Ilmu. Dan setelah selesai berjamaah, kita saling maaf-maafan. Kita tidak usah mempermasalahkan hukumnya. Salam teh ti zaman nabinya. Kita pun merasa punya salah nggak? Kalau merasa punya salah ya berjabat tangan. Kita saling memaafkan. Itulah yang disebut dengan istihlal. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, yang membuat rusak dan retaknya persaudaraan itu biasanya yang pertama jabatan. Yang biasa merusak hubungan persaudaraan itu biasanya apa? Jabatan, Pak. Nah, pemimpin yang baik itu setelah selesai konstelasi tadi Pak Bupati sambutannya cuma di Bandung Barat yang alhamdulillah masih tetap kuat sampai akhir zaman. Amin. Kita beri tepuk tangan dong kepada komitmen Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat. Ya kan tadi Bapak Bupati mengatakan di luaran itu sudah tidak kompak lagi gitu. Di kita tuh selalu kompak. Itu berjamaah namanya, Pak. Berjamaah itu selalu apa? Kompak. Nah, sekali lagi yang bisa merusak persaudaraan kekompakan itu satu jabatan. Maka kemudian manakala kita menduduki jabatan, pandang itu sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat tapi intinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah, Pak. La yajulla qaddama 'abdin, tidak akan pernah bisa melangkah kaki seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta yus'ala an arba' khisalin, kecuali bisa menjawab dulu 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Waktumu, umurmu dipakai apa? Selama kita mendapat amanah jabatan itu, tadi yang kita lakukan itu apa? Itu pasti ditanya. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Tubuhmu dipakai apa? Yang ketiga, wa an malihi. Makanya kita belajar amanah. Wa an malihi itu apa? Harta, fulus. Min aina iktasabahu, dari mana mengambilnya? Dari mana mencarinya? Wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakannya? Itu pasti diperiksa kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa an ilmihi, ilmu, fima amila bihi, ilmumu itu dipakai untuk apa? Nah, maka kemudian hati-hati dengan jabatan, karena jabatan itu bisa merusak persahabatan dan persaudaraan. Semoga semua pejabat di Bandung Barat itu menjadi pejabat-pejabat yang amanah di kabupaten yang visinya juga
amanah. Yang kedua, biasanya yang merusak persaudaraan itu adalah kekayaan. Ya kan? Kekayaan. Korun. Ada di sini yang sekaya Korun, Pak. Korun itu kunci harta emasnya itu berpuluh-puluh onta di kunci nahungkul. Seberapa kekayaannya? Tapi apakah kemudian kita mendengar bahagianya Korun? Tidak. Seluruh hartanya Allah tenggelamkan. Maka lamun orang menakan harta di najero taneuh disebut harta karun. Ya. Ketiga, yang bisa menyebabkan rusaknya persaudaraan itu adalah ilmu. Hati-hati, orang dengan semakin bertambah ilmunya kadang-kadang merusak persaudaraan dengan kesombongan dengan ilmunya. Makanya kadang-kadang hari ini ada orang yang ilmunya banyak itu menganggap rendah pada yang lain. Padahal sebenarnya Allah menjadikan orang itu beragam, berbeda manhaj, berbeda pemikiran. Untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka mari kita jadikan, yuk kita berlomba kebaikan dengan orang-orang baik. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang baik, yuk kita berlomba dalam memperbaiki dengan orang-orang buruk. Dan kita juga belum tentu baik dalam pandangan Allah. Bisa saja seseorang itu dihormat, disanjung oleh orang karena Allah tutup kejelekannya. Tapi kalau Allah buka kejelekannya, bisa saja orang itu jadi hina. Maka kita mohonlah kepada Allah supaya Allah menutup segala kelemahan kita, segala aib kita. Yuk kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu dzunubana faghfir lana wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatuna faqdiha kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala dosa hamba, maka ampuni kami semua. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala aib hamba, kejelekan hamba Engkau maha tahu, maka tutupi ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu segala kebutuhan hamba, maka penuhi ya Allah kebutuhan hamba tersebut. Kafa billahi waliya, cukup Engkau ya Allah sebagai pelindung kami, wa kafa billahi nasira, dan cukup Engkau ya Allah sebagai penolong kami. Hafal Bapak Ibu? Untuk kita ulangi ya, mudah-mudahan hafal nih. Mudah-mudahan dengan membaca itu, dosa kita para pejabat di Bandung Barat, masyarakat Bandung Barat, Allah ampuni semuanya. Moga-moga dengan dibacakan tersebut, kekurangan-kekurangan yang ada, dan pasti ada kekurangan kita, kejelekan-kejelekan kita, dan pasti ada kejelekan-kejelekan kita, Allah tutupi sehingga kekurangan itu menjadi sempurna karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebutuhan kita, boleh saya jujur, saya perhatikan bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini, kalau dari tatapan matanya yang di depan juga sama, ini ternyata semuanya itu orang-orang butuh itu. Orang-orang butuh, Pak. Maka kemudian dengan berdoa itu kepada Allah, semoga kebutuhan segenap masyarakat Bandung Barat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita yakini bahwa cukup Allah sebagai pelindung kita dan hanya Allah sebagai penolong kita semuanya. Semoga Bandung Barat dilindungi oleh Allah dari segenap bencana. Semoga Allah melindungi kita dari bibit-bibit perpecahan sehingga kita terus bisa menyatu, membangun masyarakat, mewujudkan amanah di Kabupaten Bandung Barat. Kita baca lagi ya yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu dzunubana faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu uyubana pasturha. Allahumma innaka ta'lamu hajatuna faqdiha kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah ya Allah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, akhirnya saya ingin simpulkan apa yang saya sampaikan itu, kun kal yadain wala takun kal udunain. Semoga dengan halal bihalal ini kita menjadi seperti kedua tangan, tidak seperti kedua telinga. Mari kita lihat tangan kita, Pak. Pada saat berjalan, kalau tangan ke depan, yang kanan ke depan, yang kiri kemana? Ke belakang. Betul? Suatu ketika yang ada di depan, apakah selamanya di depan? Tidak. Dia memberikan kesempatan orang-orang untuk kemudian juga mengeluarkan segenap kemampuannya untuk kebaikan. Silahkan sekali-kali Anda ke depan, yang kanan ke belakang. Nggak ada orang jalan kieu we terus cek nu katu teh pokona aing kudu dihareup salilana maneh mah di tukang. Enggak, tapi jalan itu dinamis sekali. Kemudian walaupun tugas dan fungsi berbeda, tetap saling membangun, saling membantu dan meringankan. Contoh, Pak, kadang-kadang kalau ada anak dikasih uang, kemarin angpau ya, lebaran Bu Kadis, suka nerima pakai tangan yang kiri misalnya. Ibu suka bilang apa? Tangan yang kanan ya, bukan tangan yang bagus Bu ini. Tangan yang kanan, jangan tangan bagus, karena kalau ini tangan bagus berarti ini jelek. Ya kan? Tangan kanan. Bapak, suatu ketika Bapak mohon maaf BAB, yang membersihkannya tugas siapa? Tangan kiri kan? Tapi bagaimana kalau tangan kiri dibiarkan bekerja sendiri? Selesai nggak pekerjaan? Nggak. Tangan kanan ambil centong, gayung, tangan kiri membersihkan. Coba kalau itu semuanya dikerjakan oleh yang kiri saja. Ambil gayung, seblokeun tuna kosok-kosok, ambil gayung, seblokeun tuna tungtungna gayung kotor, tangan kotor, bool rametek. Betul tidak? Makanya di sini perlu kerjasama, kun kal yadain walat takun kal udunain. Suatu ketika tangan kita ini teriris oleh pisau, langsung aduh ditutup ku jempol. Tangan kanan itu sibuk mencari obat, ditutupi, menolong. Janganlah kita seperti kedua telinga, wala takun kal udunain, ada di satu tempat yang sama tapi seumur hidup tidak pernah mau ketemu. Betul tidak? Pernah ketemu? Telinga kiri sakit sampai bercucuran, apakah telinga kanan ngalongok? Henteu Pak. Oleh karena itu mari saling merasakan, sadar posisi seperti berjamaah. Yang di belakang jangan mengharap oh yang di depan mah enak. Bapak imam teh berat, Pak. Suatu ketika imam salah, apa makmum bakal ke bawah salah tidak? Ditanggung jawab ku imam. Betul tidak, Pak? Ditanggung jawab sama imam. Oleh karena itu mari kita ada dimanapun posisi kita berikan yang terbaik buat Bandung Barat, sehingga visi amanah mudah-mudahan bisa terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerjasama kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun ya, boleh Pak Bupati? Saya tutup dengan pantun. Buah semangka, buah nangka, buah sirsak, buah kedongkong, itu nama buah-buahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.